Kalian pernah gak sih bertanya-tanya tentang kenapa manusia itu gak bisa hidup sendiri? Kenapa kita itu perlu yang namanya keluarga, teman, sekolah, bahkan media sosial? Nah, semua itu dibahas dalam satu ilmu, yaitu sosiologi. Jadi, sosiologi itu ilmu yang mempelajari tentang kehidupan masyarakat dan hubungan antar manusia di dalamnya. Jadi, sosiologi itu bukan cuma soal teori yang berat atau istilah yang ribet. Sosiologi itu tentang kita, tentang kehidupan sehari-hari kita. Jadi, kalau kita bicara tentang sosiologi, itu artinya kita lagi ngebahas tentang bagaimana manusia itu berinteraksi, bagaimana kelompok itu terbentuk, dan bagaimana norma dan hukum itu muncul, serta bagaimana semua hal itu mempengaruhi perilaku manusia. Nah, tokoh yang pertama kali memperkenalkan istilah sosiologi adalah Auguste Comte. Ia percaya bahwa masyarakat ini harus dipelajari secara ilmiah, secara ilmu alam. Itu artinya kehidupan sosial itu bisa dianalisis secara rasional, bukan hanya berdasarkan opini aja. Lalu selanjutnya di sini ada Emile Durkheim yang menjelaskan tentang fakta sosial. Menurutnya, norma, aturan, dan nilai dalam masyarakat itu punya kekuatan besar untuk mempengaruhi perilaku kita. Misalnya, kenapa kita antri? Kenapa kita harus menghormati orang tua? Itu bukan hanya sekedar pilihan pribadi, tetapi karena ada norma sosial yang mengatur. Nah, selanjutnya ada Max Weber. Max Weber ini menekankan bahwa dalam memahami masyarakat, kita perlu memahami tindakan yang dilakukan seseorang. Jadi, tindakan sosial itu bukan hanya sekedar soal apa yang dilakukan, tetapi juga kenapa hal itu dilakukan. Nah, selanjutnya itu ada Karl Marx, yang dimana Karl Marx ini tuh melihat masyarakat dari sudut pandang konflik. Jadi ia menjelaskan tentang konflik sosial dan ketimpangan ekonomi, yang dimana menurutnya dalam masyarakat itu pasti selalu ada kelompok yang berkuasa serta kelompok yang dikuasai. Nah, tokoh yang terakhir ada tokoh penting seperti Sello Soemarjan yang dikenal sebagai Bapak Sosiologi Indonesia. Ia banyak meneliti perubahan sosial yang terjadi di masyarakat Indonesia. Nah, sebenarnya apa aja sih yang dipelajari dalam sosiologi? Yang pertama, kita membahas tentang interaksi sosial. Ini bukan hanya hubungan timbal balik antara individu dan kelompok. Tanpa interaksi, tidak ada yang namanya masyarakat. Yang kedua, ada struktur sosial. Ini adalah susunan atau pola dalam masyarakat, seperti adanya kelas sosial, peran, status, dan lembaga-lembaga sosial. Yang ketiga, ada lembaga sosial seperti keluarga, pendidikan, ekonomi, dan juga politik. Semua lembaga ini mengatur kehidupan kita agar berjalan dengan teratur. Nah, yang keempat ada perubahan sosial. Masyarakat itu sangat dinamis, selalu berubah. Contohnya, perubahan cara komunikasi dari surat menjadi media sosial. Sosiologi juga mencoba memahami bagaimana dan mengapa perubahan itu bisa terjadi. Dan yang terakhir, masalah sosial seperti konflik, penyimpangan, kemiskinan, dan juga ketimpangan. Sosiologi ini bukan menghakimi, tetapi mencoba menjelaskan penyebab dan dampaknya. Jadi, intinya sosiologi itu melihat masyarakat bukan hanya dari sekedar individu yang berdiri sendiri, tetapi sebagai bagian dari jaringan sosial yang besar. Kita ini dibentuk oleh masyarakat, dan pada saat yang sama kita juga ikut membentuk masyarakat. Jadi kalau ada yang bilang sosiologi itu membosankan, sebenarnya nggak juga, karena sosiologi ini adalah tentang kehidupan kita sendiri, tentang cara kita berteman, bekerja, belajar, bahkan tentang cara kita berpikir sebagai bagian dari masyarakat. Nah, itulah sosiologi, ilmu yang membantu kita memahami dunia sosial dengan lebih dalam dan lebih kritis. Terima kasih.